aku bingung deh sekarang jadi mahasiswa psikologi. Kenapa lo emangnya? Karena sekarang tuh teori aja udah nggak cukup zaman sekarang. Duh, bener lagi, praktikum pun juga harus banyak banget loh yang dipelajari. Ya kan, sekarang aku jadi cemas sekarang karena aku nanti kan mau jadi terapis nih. Jadi kalau teori sama praktik yang katamu nggak cukup tuh nanti gimana dong? Ya juga ya. Stop, tenang semuanya, jangan takut. Yuk kita bahas bareng-bareng salah satu jurnal internasional dengan judul The Effect of Behavior Rehearsal in the Training of Clinical Psychology Students in Cognitive Therapy for Social Anxiety Disorder, a randomized control trial. Supaya teman-teman tahu metode belajar seperti apa sih yang efektif. Let's go! Latar belakang dari adanya penelitian jurnal internasional ini adalah sekarang sedang banyak sekali dibutuhkan para tenaga terapis demi memenuhi layanan kesehatan mental. Namun dari beberapa program di berbagai dunia ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana melatih terapis dengan cara yang efektif, terjangkau namun berkualitas. Selama ini para terapis ini atau mahasiswa itu memiliki pelatihan yang beragam, ada yang berupa ceramah atau cara yang pasif dan juga praktik langsung dengan cara yang aktif. Nah, masalahnya adalah bagaimana efektivitas dari kedua metode ini belum selalu konsisten. Padahal menjadi seorang terapis itu tidak hanya butuh tahu teorinya saja, tapi mereka juga harus memiliki keterampilan dari praktik itu sendiri, seperti bagaimana cara mengambil keputusan yang baik saat melakukan terapi, atau bagaimana sih mereka menyesuaikan teknik dan dengan adanya kondisi klien itu sendiri. Nah, salah satu metode yang dianggap bagus dan menjanjikan adalah behavior rehearsal itu sendiri. Misalnya lewat cara role play. Dari metode ini itu membuat mahasiswa atau terapis itu memungkinkan untuk mendapat latihan secara langsung, mendapatkan feedback secara langsung, dan belajar dari pengalaman sehingga mereka itu berpotensi meningkatkan kompetensi yang telah mereka miliki. Nah, selain itu, banyak dari mahasiswa yang mengalami keraguan atau kecemasan terhadap kemampuan mereka saat memulai terapi. Nah, hal ini dapat menghambat proses dari belajar maupun kualitas dengan hubungan mereka kepada klien. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah penggunaan behavior rehearsal itu dalam pelatihan bisa meningkatkan kompetensi, rasa percaya diri atau self-efficacy, serta mengurangi kecemasan mahasiswa sebagai calon terapis. Variabel penilaian ini yaitu variabel bebas, yakni penggunaan teknik behavioral rehearsal dalam pelatihan terapi. Kemudian variabel terikatnya yaitu kemampuan mahasiswa sebagai terapis dalam melakukan kognitif terapi untuk social anxiety disorder itu sendiri. Nah, kemampuan ini diukur melalui beberapa indikator yaitu CTSS sebagai kompetensi total, kemudian QOSR, session specific atau SSC. Nah, sebenarnya variabel terikat dalam penelitian ini intinya untuk menguji seberapa baik mahasiswa mampu menerapkan keterampilan terapi setelah pelatihan. Kemudian untuk variabel pengganggunya yaitu kemampuan mahasiswa, pengalaman sebelumnya atau role play, kemudian perbedaan individu, namun peneliti mengontrolnya dengan randomisasi peserta, kemudian pelatihan materi yang sama, serta trainer yang sama di dua kelompok tersebut. Kemudian untuk hipotesisnya dalam jurnal internasional ini yaitu mahasiswa yang belajar dengan behavioral rehearsal memiliki kemampuan lebih baik secara signifikan daripada yang tidak mengikuti terapi rehearsal behavioral. Metode dalam penelitian internasional ini menggunakan partisipan seorang mahasiswa psikologi tahun kelima dengan jumlah 97 mahasiswa. Lalu desain pada penelitian ini adalah menggunakan dua kelompok kontrol atau two group design. Setelah itu peserta tidak berpindah-pindah dan hanya masuk pada satu kelompok saja, dan peserta dibagi secara acak. Lalu pengukuran dependent variable atau variabel terikat itu diukur dengan menilai kemampuan praktik langsung peserta. Setelah itu prosedur eksperimen
Pertama, ada pembagian partisipan, lalu pelatihan awal diberlakukan sama semua ya, pada semua kelompok. Lalu yang ketiga ada perlakuan, ini mulai diberikan intervensi secara berbeda. Lalu dilakukan evaluasi, lalu dilakukan penilaian hasil, dan juga yang terakhir adalah follow up atau pengukuran dilakukan kembali setelah 6 bulan. Dari penelitian internasional ini dihasilkan kelompok dengan behavioral rehearsal atau latihan praktik itu memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol. Nilai efektif besar itu menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dan tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok pada variabel lain seperti self-efikasi, tingkat kekhawatiran, dan juga kepuasan pelatihan. Jadi behavioral rehearsal ini efektif untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Baik, yang terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangan dari adanya jurnal internasional ini. Nah, dari kelebihan jurnal ini sendiri, penelitian ini tuh sudah menggunakan desain eksperimen RCT, jadi hasilnya itu memiliki validitas yang sangat tinggi. Selain itu, peneliti juga memakai dismantling design yang mana bisa membuat fokus melihat pengaruh khusus dari behavior rehearsal itu sendiri. Instrumen yang digunakan ini sudah valid dan reliable, sehingga penilaiannya dilakukan oleh pihak independen dan hasilnya itu jadi lebih objektif. Sampelnya juga cukup dan relatif homogen, sehingga data yang diperoleh ini lebih konsisten. Menariknya, penelitian ini tuh tidak hanya mengukur kompetensi, namun juga aspek-aspek psikologis seperti self-efikasi dan kecemasan itu sendiri. Hasilnya juga memiliki manfaat praktis, terutama untuk mengembangkan pelatihan di bidang psikologi klinis. Nah, untuk kekurangan dari jurnal ini sendiri, sayangnya ada beberapa keterbatasan. Nah, beberapa sampel ini tuh hanya, sampelnya itu hanya terdiri dari satu universitas saja, sehingga hasilnya ini kurang bisa untuk digeneralisasi. Nah, selain itu, penelitian ini tuh hanya melihat efek jangka pendeknya saja, jadi belum diketahui untuk dampak secara jangka panjangnya. Latihan yang dilakukan juga masih berupa role play yang mana belum menggunakan klien nyata. Penelitian ini juga belum banyak mempertimbangkan tentang peran feedback dalam proses latihannya. Selain itu, tidak semua variabel seperti self-efikasi dan kecemasan ini menunjukkan perubahan yang signifikan, dan penelitian ini tidak melalui proses pre-registration sehingga masih ada potensi untuk bias. Dan dalam jurnal ini sangat menarik ya ternyata. Iya nih, kita jadi terbantu ya. Oke, buat teman-teman yang juga merasa terbantu, jangan lupa untuk Like And share. terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.